Gadis itu tanpa sengaja menemukan bos langsungnya. Ternyata adalah pria yang pernah memiliki hubungan dengannya. Hatinya panik dan kacau. Di rapat, sang CEO langsung mengenalinya. Mengira dia memiliki maksud lain. Lantas bersikap dingin dan menyulitkannya di tempat. Semua karena sebelumnya CEO diberi obat oleh orang lain. Dan saat itu gadis itu sedang bertugas untuk menahan efek obat. Mereka secara tidak sengaja terjadi hubungan. Setelah itu, CEO mengetahui gadis itu masih perawan. Untuk menebusnya, CEO memberikan syarat yang sangat mahal. Gadis itu tak punya pilihan selain menyetujui. Ternyata masa kecil gadis itu tidak bahagia. Karena dia anak di luar nikah. Dia dibiarkan oleh nenek yang mementingkan anak laki-laki. Hanya bisa hidup bergantung pada ibu. Untuk bertahan hidup, gadis itu bekerja di bar. Tak disangka pada hari pertama, dia mendapat perlakuan tidak adil dari pelanggan. Saat situasi hampir lepas kendali, CEO tiba-tiba menolongnya. Namun dia teringat wajah gadis itu saat menerima uang. Mengira dia hanya wanita materialistis. Lalu membawanya ke kamar. Menanyakan maksudnya mendekatinya. Tak disangka gadis itu mengatakan datang untuk mengembalikan uang kelebihan 10.000. Katanya uang lebih tidak boleh diterima. Padahal sebelumnya disepakati 20.000. Kata-kata itu mengubah persepsi CEO sepenuhnya. Membuatnya melihat gadis itu dengan pandangan baru. Lalu dia memberikan 10.000 dolar itu padanya. Langsung berbalik pergi. Awalnya mengira mereka hanya pertemuan singkat. Tak disangka ibu gadis itu tetap tak bisa bertahan dari sakit. Gadis itu menguburkan ibunya di makam paling mahal. Ternyata makam itu termasuk aset keluarga CEO. Di hari pemakaman ibunya, CEO kebetulan datang untuk inspeksi. Tak disangka melihat gadis itu sendirian di tengah hujan. Mendengar dari asisten, gadis itu benar-benar orang malang. Untuk biaya pengobatan ibunya, dia terpaksa bekerja di klub menjual minuman. CEO akhirnya memahami. Ternyata harga mahal semalam bagi gadis itu hanya perjuangan hidup yang tak bisa dihindari. Saat itu, CEO yang biasanya dingin dan acuh, untuk pertama kalinya jatuh hati pada gadis biasa. Malam itu CEO ingin bertemu gadis itu lagi. Dia datang ke klub tempat gadis itu bekerja bersama teman. Namun dari rekan kerja terdengar, gadis itu sudah berhenti bekerja. Mengira takdir mereka sudah selesai. Tak disangka sebulan kemudian, gadis itu mulai sering muntah. Dengan hati gelisah dia pergi ke apotek membeli alat tes kehamilan. Hasilnya muncul 2 garis. Seketika dia tak tahu harus berbuat apa. Dia teringat dirinya juga anak di luar nikah. Sebagai anak di luar nikah, hidupnya takkan bahagia. Lalu dia pergi ke rumah sakit, membuat janji untuk menggugurkan bayi besok. Saat dia melangkah keluar dari ruang klinik dengan gelisah, ternyata bertemu CEO secara kebetulan. CEO langsung melihat ekspresinya yang tidak normal. Langsung mendekati dokter, menanyakan kondisi gadis itu.